Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Desi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai teori belajar konstruktivisme pijat. Nah, jangan beranggotakan. Yang pertama, Octavia Eka Darmawati dengan NIM 140.20423. Dan yang kedua, saya sendiri Fathia Minawi dengan NIM 140.20474. Nah, yang ketiga, Alfia Rohma Asaniyah dengan NIM 140.20443. Dan yang keempat, Hilda Bidaningrum dengan NIM 140.20443. Dan yang kelima, Fiona Regina Priyoga dengan NIM 140.20472. Nah, bagaimana sih teori belajar konstruktivisme, pengertiannya, dan yang lainnya? Nah, akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selamat mendengarkan teman-teman. Teori belajar menurut Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dengan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Dalam teori ini, proses belajar tidak hanya berhubungan dengan masalah pematangan, karena meskipun anak-anak bergerak dari tahap yang satu ke tahap berikutnya, seiring dengan semakin dewasanya mereka. Perkembangan anak pun tergantung pada interaksi lingkungan, juga termasuk interaksi lingkungan keluarga. Konsep teoritis Piaget yaitu intelijensi, skema, asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Intelijensi kecerdasan menurut Piaget yaitu intelijensi adalah ciri bawaan yang dinamis, sebab tindakan yang cerdas akan berubah saat organisme itu semakin matang secara biologis dan mendapat pengalaman. Selanjutnya, skema adalah potensi umum untuk melakukan satu kelompok perilaku. Misalnya, potensi umum untuk melakukan hal-hal tertentu seperti menghisap, menatap, menggapai, atau memegang. Skema yang ada dalam organisme akan menentukan bagaimana ia akan merespon lingkungan fisiknya. Kemudian ada asimilasi, adalah proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Akomodasi adalah konsep Piaget mengenai pembentukan skema agar sesuai dengan informasi dan pengalaman baru. Selanjutnya ada ekuilibrasi, adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi atau ekuilibrasi. Secara sederhana didefinisikan sebagai dorongan terus-menerus ke arah keseimbangan atau ekuilibrasi. Baik, selanjutnya yaitu tahapan perkembangan kognitif Piaget. Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan berpikir logis dari masa bayi hingga dewasa. Menurut Piaget, perkembangan yang berlangsung melalui 4 tahap, yaitu yang pertama, tahapan sensori motor dari baru lahir, yaitu 0 bulan sampai 2 tahun. Yang kedua yaitu tahapan praoperasional dari umur 2 tahun sampai 7 tahun. Yang ketiga ada tahapan praoperasional konkret dari umur 7 tahun sampai 11 tahun. Yang keempat yaitu ada tahapan praoperasional formal dari umur 12 tahun ke atas. Bisa dilihat berikutnya itu ada tahapan perkembangan kognitif Piaget. Ada 4 tahapan. Yang pertama tahapan sensori motor, yang kedua ada praoperasional, yang ketiga ada operasional konkret, yang keempat itu ada operasional formal. Yang pertama yaitu ada tahap sensori motor, yaitu sepanjang tahapan ini mulai dari lahir hingga usia 2 tahun, bayi belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motor. Selanjutnya tahap praoperasional. Apa sih tahap praoperasional itu? Merupakan cara berpikir anak pada pertingkat yang bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, serta tidak logis. Hal ini dapat kita jumpai dengan ciri-ciri. Yang pertama, transduktif reasoning, merupakan cara berpikir yang bukan induktif ataupun deduktif, tetapi tidak logis. Yang kedua, ketidakjelasan hubungan sebab akibat.
merupakan anak mengenal hubungan sebab akibat secara tidak logis. Yang ketiga, animisme merupakan menganggap bahwa semua benda itu hidup seperti dirinya. Yang keempat, artificialism, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada di lingkungan itu mempunyai jiwa seperti manusia. Yang kelima, perceptualism, yaitu anak menilai sesuatu berdasarkan apa yang dilihat atau didengarkan. Yang keenam, mental eksperimen, yaitu anak mencoba melakukan sesuatu untuk menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapinya. Yang ketujuh, centration, yaitu anak memutuskan perhatiannya kepada sesuatu, ciri yang paling menarik dan mengabaikan ciri yang lainnya. Selanjutnya, slide ke-8 merupakan tahap operasional konkret. Apa sih tahap operasional konkret? Pada tahap ini, anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada pada saat ini. Dalam tahap ini, anak telah hilang kecenderungan terhadap animisme dan artificialism. Egosentrisnya berkurang dan kemampuannya dalam tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik. Namun, tanpa objek fisik di hadapan mereka, anak-anak pada tahap operasional konkret ini masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logika. Selanjutnya, tahap operasional formal. Apa sih tahap operasional formal? Merupakan pada umur 12 tahun ke atas timbul periode operasi baru. Periode ini anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk dapat membentuk operasi yang lebih kompleks. Implikasi teori Piaget dalam pembelajaran. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana cara dapat memperoleh pengetahuan dan mengolahnya dalam proses berpikir, sehingga proses perkembangan yang lain juga akan berkembang secara baik. Teori kognitif memandang bahwa proses belajar bukan sekedar stimulus dan respon yang bersifat mekanistik, akan tetapi lebih dari itu, yakni merupakan kegiatan mental yang ada di dalam diri individu yang sedang belajar. Oleh sebab itu, menurut teori kognitif, belajar adalah sebuah proses mental yang aktif untuk menerima, mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Mengenai maksud dari kognisi, Paul Henry menjelaskan bahwa kognisi adalah kegiatan mental dalam memperoleh, mengolah, mengorganisasikan, dan menggunakan pengetahuan. Sedangkan proses yang paling utama dalam kognisi meliputi mendeteksi, menginterpretasi, mengklarifikasi, dan mengingat informasi, mengevaluasi gagasan, menyaring prinsip, dan mengambil kesimpulan segala macam pengalaman yang didapat dalam kehidupan. Lalu selanjutnya ada teori belajar Piaget dalam pembelajaran tematik di MI atau SD. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Melalui pengalaman langsung, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar siswa. Nah teman-teman, kalian kan sudah mendengarkan nih
tentang teori perkembangan kognitisme Piaget. Nah, di sini saya akan menyimpulkan mengenai teori perkembangan konstruktivisme Piaget. Teori perkembangan konstruktivisme Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana sih anak beradaptasi dengan menginterpretasikan objek atau kejadian-kejadian di sekitarnya, baik di lingkungan ataupun di sekolah. Nah, teman-teman, Piaget sendiri mendeskripsikan ada 4 tahapan. Yang pertama, tahapan sensori motor dengan umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, tahapan praoperasional 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, operasi konkret dengan umur 7 sampai 11 tahun. Yang keempat, operasi formal dengan umur 11 tahun atau dewasa. Nah, jadi teman-teman, oleh karena itu guru perlu mengemas kembali atau merancang pengalaman belajar yang mempengaruhi kebermaknaan belajar peserta didik dengan memperhatikan tahapan-tahapan tersebut. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kritik dan saran, mohon di kolom komentar. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sebagai moderator, Pak Azminawi, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.